Assalamualaikum, sampurasun kumaha damang good people. Sarang Wilujeng Supi ke channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reaction kali ini. Maka teman-teman yang hadir di dalam video ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, hari ini di kesempatan kali ini saya akan buat sebuah reaction video daripada channel Anissa Ivana. Judul daripada video ini adalah Normal di Malaysia, Aneh di Indonesia. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Link asli dari video ini akan saya letak di ruang description box, di mana nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channelku good people. Nah, seperti apa yang membedakan, apa yang rasa macam beda banget nih guys, apa yang membedakan banget Indonesia Malaysia, apa yang rasa normal di Malaysia dan luar biasa di Indonesia, sama-sama kita nonton video ini. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Tidak biasa di Indonesia, tapi biasa di Malaysia. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bahas suatu topik yang menarik lagi sih guys menurut aku. Jadi aku bakal share ke kalian dan semoga ini bisa nambah wawasan, pengetahuan juga ya buat masing-masing negara. Oke, jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian mengenai suatu hal yang gak biasa bagi orang Indonesia, tapi itu tuh biasa aja, normal aja gitu di Malaysia. Nah, apa itu guys? Apa aja? Ayo ikutin video aku terus. Nah oke, jadi yang pertama itu adalah kasir atau pegawai-pegawai hotel atau misalkan kayak tukang bersih-bersih, itu tuh mereka semuanya lancar gitu loh berbahasa Inggris. Jadi emang di Indonesia tidak kah guys? Ternyata tuh orang Malaysia itu dari semua semua penduduk yang berstatus sosial apapun itu ya, misalkan dia kayak mungkin menengah ke bawah atau sampai menengah ke atas, itu tuh rata-rata udah pada jago gitu bahasa Inggrisnya, pada bisa gitu bahasa Inggris, pada sigap gitu ngejawab dalam bahasa Inggris. Nah cuman kalau di Indonesia ya udah pasti yang pinter-pinter bahasa Inggris itu ya orang-orang yang berpendidikan gitu loh, yang kayak ya dia sekolah, dia tuh lulusan universitas atau mungkin sekolah ya, pokoknya intinya harus sekolah gitu loh. Oh agak beda guys. Di Malaysia itu tuh dari semua tingkatan strata sosial emang udah pada jago gitu bahasa Inggrisnya. Itu yang bikin orang Indonesia kaget. Terus yang berikutnya adalah jadi di Malaysia itu ternyata ada banyak gitu orang-orang luar negeri yang berasal dari, kalau yang aku perhatiin ya, muka-mukanya tuh kayak muka-muka orang Pakistan ya, gitu, betul. Yang hidungnya mancung, kadang ada yang bahkan ada yang matanya biru juga, atau mungkin asalnya dari Bangladesh, aku juga kurang tahu ya. Dan itu mereka kebanyakan bekerja di Malaysia, cuman mungkin sektornya agak apa ya, mungkin kalau di Indonesia nyebutnya buruh gitu loh. Mereka kerja gitu di Malaysia jadi buruh gitu. Nah itu pemandangan yang nggak biasa juga buat orang Indonesia. Tidak biasa. Di Indonesia hampir nggak pernah aku temuin orang-orang asing dari negara-negara Pakistan, Bangladesh gitu bekerja di Indonesia dalam sektor, khususnya ya dalam tingkatan buruh kayak gitu tuh jarang. Sebab banget mungkin gitu. Hampir nggak pernah aku temuin Malaysia kurang tenaga pekerja lah. Indonesia. Jadi Malaysia memerlukan tenaga dari luar lah begitu. Nah sementara di Malaysia tuh banyak gitu guys dijumpai, dan itu mereka orang-orang Malaysia pada biasa aja. Iyalah. Mungkin karena emang itu udah lama berlangsung di negara Malaysia, jadi itu tuh udah hal yang biasa kan kalau aja. Di Indonesia banyak itu adalah ketika isi orang bensin. jadi, Itu nggak biasa banget ya guys. Kalau di Malaysia itu tuh ternyata kalau isi bensin ya mereka isi sendiri ya. Keluar dari mobil isi tangkinya dan bayar sendiri ya, begitu. Nah kebalikan kalau di Indonesia itu tuh semuanya udah ada petugasnya guys. Begitu di Indonesia ada begitu ya. Kita kalau isi bensin ya petugasnya yang ngisiin, petugasnya yang buka tangki, petugasnya yang sebenarnya kalau di Malaysia ada juga nih. Kasih tahu aja kita mau isi berapa liter, terus kita langsung bayar kayak gitu. Guys, sebentar guys. Tapi sebenarnya kalau yang isi bensin nih, kalau di Malaysia ini sekadar berkongsi pengetahuan lah guys ah. Jadi sebenarnya ada juga petugas dia tuh. Tapi kalau yang isi sendiri itu biasanya yang mau cepat. Jadi bila mau cepat tuh memang pergi isi sendiri. Jadi
Sebenarnya petugas itu memang sudah disediakan, ada juga disediakan guys, bukan tiada, tapi mungkin kebetulan yang dia lihat tuh pergi isi sendiri. Jadi itulah, jadi ini cuma meluruskan guys. Tidak salah apa yang dikatakan itu, tidak salah, cuma saya meluruskan guys. Dan satu lagi, tenaga kerja di Malaysia. Tenaga kerja dari luar. Ini satu pemandangan yang biasa di Malaysia tapi luar biasa di Indonesia. Jadi mungkin kalau menurut pendapat saya, sebab Malaysia itu sebuah negara yang berpenduduk kecil gitu, yang tidak ramai dia punya penduduk lah. Jadi memerlukan tenaga dari luar, tenaga buruh dari luar untuk melakukan atau menyiapkan sesuatu bangunan ataupun gedung gitu kan. Berbeda dengan di Indonesia. Indonesia punya ramai guys, punya ramai orang, dan untuk membuat satu bangunan itu sangat memakan masa yang begitu singkat karena banyak tenaga buruh sendiri guys dari negara Indonesia. Beda sama di Malaysia yang memerlukan import lagi dari luar. Nah, itu yang sebenarnya lah yang menurut pendapat saya guys. Kalau kita bandingkan saja Malaysia Indonesia, Indonesia itu besar, besar, sangat besar. Penduduk saja pun Malaysia sudah kalah. Sebab itulah kalau pekerja buruh pun kalah sudah sebenarnya. Itulah ini yang sebenarnya buatkan satu pemandangan buruh itu luar biasa di mata seorang Indonesia yang sedang nonton. Kita sambung lagi nonton video ini guys. Nah terus yang berikutnya itu adalah mungkin orang Indonesia juga pasti agak nggak biasa juga ngelihat ternyata di Malaysia itu motor sepeda motor roda 2 itu tuh nggak sebanyak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin karena penduduknya banyak banget dan masyarakatnya juga lebih banyak masyarakat yang menengah sampai menengah ke bawah mungkin ya. Jadi emang kendaraan paling banyak motor. di Indonesia itu ya motor, sepeda. Jadi di Indonesia itu tuh biasanya dipadetin sama motor dibandingkan mobil. Mobilnya juga banyak tapi lebih banyak motor. Makanya kemacetan itu biasanya ya karena motor-motor itu biasanya ya guys. Nah sedangkan kalau di Malaysia itu motor roda 2-nya itu sedikit aja, nggak terlalu banyak gitu guys. Nah terus hal yang nggak biasa lagi bagi orang Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia itu adalah hampir nggak ditemui tukang parkir di Malaysia. Tukang parkir? Aku hampir nggak pernah lihat ya guys. Mungkin ada sih, aku nggak tahu juga sih. Cuman yang pasti aku tuh nggak pernah lihat ada tukang parkir di tempat-tempat gitu di Malaysia. Nah cuman kalau di Indonesia, nah itu tuh kalau di Indonesia di tempat terpencil pun, misalkan nih kita ke Indomaret atau ke mana aja ya, ke toko-toko kecil, ke ruko-ruko ini baru gitu, saya tahu info baru. Selalu ada tukang parkir yang malakin. Misalkan kita pas pergi kita parkir mobil gitu loh, pas kita mau keluar, nah itu tuh udah ada tukang parkir yang kayak ayo jalan terus belakang ke kanan ke kiri. Jadi udah ada tukang parkir yang kita harus bayar gitu loh, karena kita udah parkir di tempat itu. Jadi intinya kalau kamu bawa mobil terus kamu parkir di suatu tempat, nah itu kamu pasti bakal harus bayar parkir. Begitu. Siapa mengerti sih? Jadi pas kita beli minuman itu tuh kan minuman kayak mungkin minuman street food juga kali, minuman yang di pinggir jalan gitu, yang biasanya dibungkus plastik bukan cup ya kak ya guys. Nah itu biasanya tuh diikat tepi. Mereka ada apa ya, ikatan tepinya gitu loh guys. Aku juga kurang tahu itu buat apa. Soalnya kalau di Indonesia biasanya udah aja langsung dikasih sedotan terus diikat gitu. Nah sementara kalau di Malaysia itu tuh ada kayak ikatannya gitu loh, ikatan tepi. Jadi kita kayak bisa nenteng pakai apa sih? Pakai ini menarik guys. Nah aku juga kurang tahu. Ini betul. Kita pesan KFC di Malaysia. Nah ternyata aku kaget banget kalau di KFC Malaysia itu tuh mereka kayaknya nggak menyediakan nasi gitu loh guys. Jadi kalau di Indonesia tuh pasti makan ayam, KFC pasti pakainya nasi. Nah kalau di Malaysia itu tuh pakai kayak mashed potato dan side coleslaw gitu loh, kayak salad-salad gitu. Terus juga anehnya di Malaysia itu cuman ada apa ya? Cuman ada saus tomat doang gitu. Nah sementara kalau di Indonesia kan ada chili sama saus tomat, ada 2. Chili pun ada di Malaysia? Kalau di Malaysia cuman
saus tomat dong. Ada, Bah. Nah, Ada. terus hal yang berikutnya, hal yang aneh Ada, guys. juga yang Chili. pastinya nggak biasa bagi orang Indonesia ketika berkunjung Mana ke Malaysia, ada itu tadi, karena KFC di sana yang tidak chili. udah banyak apa ya, diversity-nya lah ibaratnya ya. Di sana tuh banyak orang Chinese-nya, banyak orang Indianya, dan juga banyak orang-orang dari Pakistan, Bangladesh kayak gitu tuh juga banyak Ya, gitu betul. loh. Jadi intinya Malaysia tuh nggak cuma hanya Melayu aja Banyak di bangsa. negara itu, tapi juga ada banyak ras-ras dari negara-negara Lain lain. lagi Dan yang di aku Sabah shock Sarawak. juga karena orang Malaysia atau orang Melayu mungkin ya, itu udah biasa dengan keberagaman itu. Sementara mungkin kalau di Indonesia itu pasti orang-orang bakal ngeliat atau kayak itu tuh nggak biasa, karena Indonesia itu emang nggak terlalu banyak apa ya, keberagaman suku dari negara-negara oh iya, lain. betul Itu lah. jarang banget, misalkan Betul. kayak orang Pakistan, Bangladesh, Tapi kalau orang India itu tuh nggak banyak ras gitu di Indonesia, Indonesia. sejauh Jadi, etnik Indonesia ada 700 lebih, pasti guys. akan mengundang tatapan kalau kita ngelihat orang-orang dari negara lain. Mungkin kalian yang orang Malaysia, teman-teman aku yang dari Malaysia di sini bisa bantu ngejawab ya guys, karena aku penasaran banget kok banyak banget orang asing yang kerja ke Malaysia. Ya mungkin itu tadi ya termasuk Indonesia juga. Cuman kan kalau Indonesia emang banyak TKI atau emang tenaga kerja yang kerja di Malaysia. Cuman kalau kayak itu tadi yang orang Bangladesh, orang Pakistan gitu, aku bingung karena emang banyak juga gitu yang bekerja di Malaysia. Oke, mungkin itu aja yang mau aku bagikan ke kalian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah guys, jadi begitulah pandangan seorang cewek dari Indonesia guys. Jadi sebenarnya di KFC Malaysia guys ada sos tomato, ada. Mungkin yang dia datang kebetulan nama satu habis sos chili, saya pun tidak tahu lah. Tapi memang ada guys, memang ada. Dan soal tenaga kerja tadi saya sudah cakap di pertengahan video, dan ini adalah sebenarnya satu pandangan video yang bagus guys menurut seorang cewek dari Indonesia, dan ini membuka juga mata ramai orang untuk memahami dan lebih mengenali guys. Jadi kalau kita nonton video tuh kita kena fahami betul-betul dan baru kita buat konklusi. Jadi apa pendapat teman-teman dengan video ini? Moga terhibur dan mampu memberi teman semua hiburan guys. Oke, sampai sini saja, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi good people. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.